Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Melati Nur Oktaviani dari kelas 11 PPLGC. Saya di sini akan membagikan video tutorial tentang bagaimana cara membuat database dan tabel. Sebelum kita membuat database dan tabel, kita harus mengetahui dulu apa itu database dan apa itu tabel. Nah, kita lanjut saja ke materinya terlebih dahulu. Nah, kita lanjut. Apa itu database? Nah, jadi definisi basis data atau database yaitu adalah sekumpulan data yang telah terorganisir dengan rapi dan baik oleh sistem. Semua data tersebut bisa disimpan, dimanipulasi, dan bisa dipanggil kapan saja oleh penggunanya sendiri. Nah, lalu kita lanjut. Ini adalah sedikit gambar ilustrasi dari basis data. Nah, ini adalah basis data. Di dalam basis data itu ada tabel A, tabel B, tabel C, dan akan disimpan oleh DBMS, yaitu Database Management System. Nah, nanti setelah DBMS ini akan disalurkan ke aplikasi, ke usernya, ke PC-nya, dan lain-lain. Lalu kita lanjut, yaitu perbedaan database dan tabel. Nah, apa itu database dan tabel dan apa perbedaannya? Jadi, tabel itu adalah bagian dari database yang berisi data dalam bentuk baris dan kolom. Sedangkan database itu adalah kumpulan dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Nah, kita lanjut. Nah, apa aja sih isi dalam tabel? Apakah ada laut atau ada bulan? Kan nggak mungkin ya. Jadi isi dalam tabel itu ada kolom atau violet, yaitu istilah ini merujuk pada kumpulan berbagai karakter di dalam database yang mempunyai arti di dalamnya. Kita lanjut, tidak hanya kolom saja, di dalam tabel sendiri ada yang namanya record, yaitu adalah kumpulan file yang sudah lengkap di dalam basis data. Kumpulan tersebut biasanya dihitung di satuan baris yang telah tersedia di database. Kita lanjut. Nah, ini sedikit ilustrasi dari tabelnya. Yang di sini adalah record dan di sini file, yaitu kolom. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin materinya segitu saja. Kita lanjutkan dengan langkah-langkah membuat database dan tabelnya. Untuk yang pertama, kalian harus buka XAMPP-nya. Nah, kalian buka XAMPP control panel. Kita buka terlebih dahulu examnya. Nah, setelah membuka aplikasi XAMPP-nya, kalian harus klik start pada Apache dan MySQL-nya. Cukup 2 saja. Nah, nanti setelah otomatis kalian pencet start, akan muncul warna hijau. Berarti artinya ini sudah jalan dan siap digunakan. Setelah langkah yang pertama, kalian klik pada Windows plus R dan ketikkan cmd atau command paste. Kalian Windows plus R dan muncul jendela seperti ini. Nah, ini sebelum diketik pasti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian ketik saja cmd, enter. Nah, otomatis akan dialihkan ke command paste-nya. Nah, setelah berhasil ke halaman ini, kalian bisa ketikkan cmd c XAMPP MySQL bin. Nah, ini adalah SQL-nya. Kalian ketikkan ke yang command paste tadi. Ketikkan cd cd c sama dengan XAMPP MySQL bin, lalu enter. Setelah selesai mengetikkan kode SQL itu, lalu langkah selanjutnya yaitu menambahkan MySQL uRoot. Kita buka MySQL uRoot, lalu enter. Nah, ini berarti tandanya sudah berhasil jika seperti ini. Lalu lanjut dengan membuat database-nya. Nih,
yaitu adalah dengan cara create database perpustakaan. Karena di sini saya membuat database perpustakaan, jadi saya menamakan database-nya adalah create database perpustakaan email aja, lalu titik koma dan enter. Nah, jika sudah query awk seperti ini, berarti tandanya database yang tadi kita itukan sudah ada. Lalu lanjut dengan show database. Show database ini adalah menampilkan database yang berhasil dibuat yang tadi. Kita buka, kita ketikkan saja show databases, titik koma dan enter. Nah, ini adalah database yang pernah saya buat. Lalu lanjut. Setelah sukses menampilkan database, lanjut yaitu menggunakan database-nya. Cara menggunakan database-nya yaitu dengan menggunakan SQL use perpustakaan yang tadi kita ketikkan use perpustakaan underscore email, titik koma dan enter. Jika sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Lalu lanjut. Nah, tadi itu adalah cara membuat database. Kita lanjut ke untuk membuat tabelnya. Nah, gimana sih cara membuat tabelnya? Jadi, ini adalah SQL untuk membuat tabelnya. Kita bisa tiru saja di sini. Tapi mungkin tahun atau year-nya dihapus harusnya ini. Kita coba saja ya untuk membuat tabelnya. Kalian create tabel buku, lalu buka kurung, enter, ID buku. Untuk ID bukunya saya pakai int, primary key, dan auto increment. Lalu koma, enter. Mungkin saya akan tambahkan judulnya saja. Untuk ininya tidak pakai int tapi pakai varchar. Batasnya 50 aja. Koma. Mau pakai not null. Koma, lalu enter. Lanjut, kita pengarangnya aja. Pengarang ininya pakai varchar, batasnya 50 aja sama. Koma, lalu enter lagi. Ininya penerbit. Penerbitnya masih sama, pakai varchar, batasnya 50, koma, lalu enter. Untuk stok, kita pakai stoknya. Stoknya kita pakai int ya, batasnya sama 50. Lalu kita tutup dan titik koma. Nah, fungsi tutup ini adalah untuk menutup buka kurung yang ini. Jadi kita di enter akan berhasil. Jika sudah seperti ini, query awk rows, berarti tandanya tabel sudah dibuat. Nah, selanjutnya yaitu adalah menampilkan tabel dan mengetahui struktur tabel beserta deskripsinya. Nah, apa sih SQL untuk menampilkannya? Nah, jadi ini adalah SQL untuk menampilkan tabel, yaitu show tables. Lalu ada des buku, yaitu mengetahui struktur tabel beserta deskripsinya atau isi dalam tabelnya gitu. Kita buka yang tadi. Yang pertama itu adalah menampilkan database dengan cara show tables.
koma, enter. Nah, ini adalah tabel yang tadi dibuat dengan judul tabelnya yaitu adalah buku. Kita perkecil aja. Lalu lanjut untuk mengetahui struktur deskripsinya, yaitu tadi adalah DSC buku, lalu titik koma dan enter. Nah, ini tadi adalah tabel yang dibuat. Lalu lanjut untuk mengisi data pada tabelnya. Nah, ini adalah mengisi data dalam tabelnya itu seperti pakai SQL insert into buku. Kita langsung buat di comment paste-nya yang tadi. Kita ketikkan insert into buku. Ininya kalian isi dengan ini ID buku, judul, pengarang, penerbit, dan stok. Ini ID buku, lalu judul, pengarang, penerbit, pakai koma ya, penerbit, lalu koma, yang terakhir adalah stok. Kita tutup kurung, enter, lalu pakai values, buka kurung lagi, kutip, ID bukunya satu aja, lalu judul bukunya Harry Potter. Ininya mah bebas ya, kalian bisa pakai apa aja. Lalu kutip lagi, koma, kutip. Untuk pengarangnya Melati, pengarang bebas ya, bisa pakai siapa aja. Lalu untuk penerbitnya Mega. Yang terakhir adalah stoknya, kita bisa tambahkan stoknya 30. Lalu kutip dan tutup. Setelah tutup kita berikan koma, kita lanjut buat lagi. Langsung saja pakai buka kurung, lalu ID-nya 2, judulnya bulan aja, koma, titik, koma. Ininya pengarangnya kita bebas pakai nama siapa aja, Nadine. Ininya 20. Kutip, tutup kurung, dan yang terakhir adalah titik koma. Lalu enter. Nah, ini sudah berhasil mengisi data pada tabelnya, yaitu dengan menggunakan SQL seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah melihat isi data pada tabel menggunakan SQL select bintang from buku dan titik koma. Kita langsung saja praktekkan untuk mengujinya. Apakah bisa pakai ini atau akan error? From buku, titik koma, dan enter. Nah, ini sudah ada isi dari tabelnya, isi data dari tabelnya. Setelah selesai mengisi data pada tabel, kita bisa mungkin memperbarui data buku dengan judul 1. Misalnya seperti update buku set judul sama dengan apa ya yang kita ubah, mungkin Snow White aja. Judul sama dengan 1 titik koma itu. Nah, ini sudah berhasil mengubah judulnya, yaitu menghapus data buku dengan judul 2 dengan menggunakan SQL delete from buku where judul 2. Kita coba praktekkan. Ini kita akan delete from
buku wir dengan judul yaitu yang kedua, titik koma, enter. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, selesai tadi memperbarui data dan menghapus data, kita lanjut yaitu memberikan hak akses select kepada user-user untuk tabel buku, yaitu dengan grant select buku to user 2. Kita coba grant select on buku to user titik koma. Oh, ini user kayaknya kebanyakan, nanti akan error. Kita enter. Nah, ini udah berhasil. Lalu kita lanjutkan untuk mencabut hak akses. Tadi kan memberikan hak akses select kepada user. Nah, kita lanjut untuk mencabut hak akses insert dari user untuk tabel buku. Kita coba revoke pakai SQL ini, revoke insert itu bukan insert on buku from user 2 titik koma dan enter. Nah, ini udah jadi dan sudah selesai. Nah, tadi itu adalah cara membuat database dan tabelnya. Sudah di ujung video, mungkin kesimpulannya adalah database itu adalah kumpulan data terstruktur yang tersimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan dan dapat dikelola menggunakan perintah SQL yang tadi untuk menyimpan, mengubah, dan mengakses data secara efisien. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk yang menontonnya. Bye-bye, sampai jumpa lagi.